Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 21129003. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai administrasi kurikulum. Nah, materi bidang garapan pertama, administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini dalam konteks pendidikan di setiap satuan pendidikan, dari yang paling rendah hingga ke perguruan tinggi, merupakan jantung dari segala proses pendidikan. Nah, karena keberhasilan seseorang anak atau proses pendidikan itu sangat ditentukan oleh kurikulum. Nah, administrasi kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan yang dijadikan pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar atau KBM atau kegiatan belajar mengajar. Intinya yaitu lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturan, lebih ke bagaimana lembaga pendidikan memiliki rencana sedemikian rupa. Intinya yaitu lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturan, lebih ke bagaimana lembaga pendidikan memiliki rencana sedemikian rupa yang didesain dengan sedemikian rupa. Nah, yang nantinya akan diatur, yang intinya akan dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, dari pengertiannya sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai karena segala sesuatu yang telah didesain dengan semaksimal mungkin. Nah, apabila terjadi suatu permasalahan di pertengahan jalannya, maka hal tersebut bisa kita perbaiki. Tapi sampai saat ini masalah terkait kurikulum itu masih sama. Misalnya dalam satuan pendidikan lulusan kita itu yang diserap hanya sebagian kecil. Nah, mungkin disebabkan karena rencana dan pengaturan kurikulum kita ini untuk sampai ke KBM belum sesuai dengan keinginan dari industri atau tempat kita bekerja. Nah, kurikulum ini memiliki arti dalam arti luas dan arti sempit. Nah, dalam arti sempit, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang dibahas oleh peserta didik dalam kelas. Tapi lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah experience yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan dan dibagikan kepada peserta didik. Sehingga anak tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori, tetapi juga dengan berbagai experience. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen-komponen dari kurikulum. Nah, komponen dari kurikulum itu ada 5. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua tujuan, yang ketiga isi atau konten, yang keempat metode yang digunakan, dan yang kelima adalah evaluasi. Bayangkan, jika 5 komponen ini terjadi masalah, apalagi sampai di lembaga pendidikan. Harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang lebih jelas. Tetapi dilihat dari sekarang perubahan-perubahan kurikulum, tapi masalahnya masih tetap sama. Nah, indikasinya adalah apakah setiap komponen ini benar-benar dibenahi, sehingga sampai di proses KBM atau kegiatan belajar mengajar itu sudah bersih diterima oleh peserta didik. Namun, dalam konteks membenahi kurikulum, dalam tatanan luas itu memang sulit, kita akui itu. Tetapi, namun minimal setiap lembaga seharusnya memikirkan kurikulum yang dia punya dan harus mendesain dengan sedemikian rupa. Karena setiap lembaga itulah yang tahu bagaimana karakteristik yang ada dari peserta didiknya. Maka seharusnya setiap isi dan kurikulum itu tujuannya harus jelas. Misalnya, anak ini harus jelas tujuannya kemana, ke market yang mana yang sesuai dengan dirinya. Administrasi kurikulum ini berasumsi dalam konteks yang minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen yang telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, itu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga executing, dan yang keempat controlling. Nah, yang pertama itu planning atau rencana. Perencanaan menjabarkan bahwa direncanakan sedemikian rupa yang namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan dan perkembangan dan harus diteliti secara langsung. Dalam prakteknya artinya sekolah harus memiliki kalender akademik, menyusun program tahunan, program semester, program satuan pembelajaran, dan rencana pengajaran. Dan mudah-mudahan dari praktek yang dari awal hingga akhir itu betul-betul berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah,
Yang namanya kurikulum sudah layak untuk dilakukan perbaikan ketika ditemukan dan diteliti terus untuk melihat data-data di lapangan terhadap daya serap anak. Salah satu masalah pendidikan adalah kualitas yang dari tahun ke tahun, mulai dari kurikulum KBK, KTSP, sampai K13 pada saat ini masalahnya masih sama, yaitu kualitasnya rendah. Nah, kita masuk kepada fungsi manajemen yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu proses pengorganisasian. Kunci utamanya sampai ke tahap directment dan direct plus. Hasil akhir dari pengorganisasian ini adalah segala sesuatu itu didesain dan dikelompokkan sesuai dengan tempatnya sehingga directment dan direct plus bisa diwujudkan. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan atau executing. Ada artinya proses pelaksanaan dari proses belajar mengajar atau KBM dalam proses pengimplementasian ke seluruh kurikulum yang telah direncanakan dengan sedemikian rupa. Maksudnya di sini yaitu bagaimana cara kita menyampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu mempunyai pengalaman belajar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu telah tercapai atau tidak. Nah, dari sini kita dapat melihat masalah-masalah yang muncul dan timbul sehingga apa tindakan yang harus kita lakukan di kemudian hari. Tetapi hal ini sering terbengkalai. Nah, di sini peranan guru dan dosen itu sangat besar dalam administrasi kurikulum. Mengapa begitu? Karena mereka semua yang akan melaksanakan dan mereka semua yang akan memikirkan fakta, data, empirik di kelas, serta guru dan dosenlah yang paling tahu itu. Guru dan dosenlah yang paling tahu masalah-masalah empirik yang ada di lapangan, sehingga merekalah yang akan terlibat secara langsung dalam proses perbaikan dan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Maka dari itu, guru dan dosen terlibat mulai dari proses perencanaan sampai akhir. Maka dari itu, peranan guru dan dosen sangat besar. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya mengenai materi administrasi kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.